Kalau dari drakor cerita, saya suka cerita-cerita kerajaan itu tingkat disiplinnya tinggi, jadi budaya disiplin punya itu karakter ya Pak ya? udah jalan dari turun temurun ke sininya, udah ke zaman modern ya tetap diterapkan budayanya gitu. Jadi Let's talk. Transform your mind, transform your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Learner, perkenalkan saya Rizal dengan rekan saya Tari. dalam acara podcast WRR Learning Center Talkless Transform Your Mind. Transform your life. Alhamdulillah ya, kita udah nyampe nih di banyak episode ya, yang banyak juga materi-materi yang sudah disampaikan pada acara podcast WRR Learning Center ini, materi-materi yang sangat berbobot juga tentunya. Nah, sepertinya pada kesempatan kali ini nih, episode yang kali ini tuh cocok buat para penggemar drakor dan K-pop. Karena kali ini kita bakal bahas pengalaman kami di Korea. Mungkin Sobat Lunak agak penasaran juga pengalaman apa sih sebenarnya kami di Korea. Nah, kami tuh bakal sharing dengan teman-teman semua pengalaman kami bersama di sana. Mungkin awalnya dari kita latar belakang ini dari benchmarking. Ya, karena kita berangkat ke sana ada dari awal kerjasama antara Korea dengan Indonesia, sehingga kita bisa latar belakangi dengan kondisi yang ada di Indonesia. Itu sih sebenarnya. Apa sih yang jadi latar belakang dari bisa kita pergi ke sana? Ya, salah satunya mungkin karena ada climate change, gitu kurang lebih. Climate change itu apa? Ya mungkin perubahan cuaca yang diawali dengan mungkin banjir di Indonesia. Itu sih, mungkin Mas Rizal ada masukan? Mungkin dari segi tambahin juga, karena dengan adanya banjir kita tuh butuh data yang lebih akurat, terus lebih cepat, dan kita dapat mengurangi atau menjadi mitigasi kita dalam penanganan dari bencana. Ya, mitigasinya itu terhadap apa ya Mas ya? Ya, terhadap dari segi korban ataupun material. Jadi kita mencoba ke sana benchmarking karena mungkin ya di sana itu sudah sukses dalam penanganan terkait banjir. Pada episode hari ini sih, benchmarking kita ditemenin teman kita loh. Oh iya betul, kita di sini tuh bareng para senior kita. Ya, ada Pak Cucu. Pagi Pak Cucu. Pagi. Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik. Makin awet muda seperti ini Pak. Aduh. Terus yang cantik juga ada nih dengan Bu Lina. Kebetulan Sobat Learner. kemarin Bu Lina bareng saya di sana 1 minggu ya Bu. Saya juga bareng sama Rizal ketemu di sana ya, kita kan di Korea kita kan. ketemu juga Pak di minggu berikutnya. Jadi seminggu sebelumnya itu dengan Bu Lina pulang, masih ada Pak Cucu di sana seminggu lagi. Rizal paling lama di sana di Korea itu kemarin. Jadi kemarin itu pas di Korea tuh ngapain aja sih Pak? Itu Bu Lina dulu deh yang itu cerita dari pengalaman di Koreanya gimana, karena kan Bu Lina yang berangkat duluan kan. Kalau saya kan 11 sampai 16 September tuh waktu itu. Bu Lina duluan deh. Ceritanya gimana Bu Lina? Oke, jadi sebenarnya kami berangkat ke Korea itu bersama-sama dengan rekan-rekan dari PUPR. Baik itu dari Dinas PSDA maupun teman-teman dari Balai Besar Wilayah Sungai ataupun dari Direktorat Bina OP ya. Dan kami PJT2. Kami berangkat berdua nih sama Mas Rizal. Kebetulan seperti yang sudah Bu Tari sampaikan tadi, bahwa sebetulnya kenapa sih ya kita berangkat ke Korea.
kita itu memang alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Kementerian PUPR untuk melaksanakan benchmarking terkait flood forecasting early warning system, atau bisa kita bilang peramalan banjir dan Cuaca ya. early warning system. Apa itu? Bahasa Jadi Indonesianya ya. Apa namanya itu dini? Peringatan Peringatan dini. dini. Ya. Peringatan dini. Peringatan dini terhadap apa sih? Peringatan Terhadap dini, banjir ya. tentunya Pak ya. Yang kemarin itu peringatan dini terhadap banjir sebetulnya. Adapun yang melatar belakangi juga PJT dibawa ke sana karena PJT 2 ini adalah organisasi yang bertugas dalam manajemen sumber daya air. Tentunya semua hal yang kita laksanakan terkait erat secara utuh dengan pengelola lainnya. Seperti itu sih sebenarnya. Mungkin apa ya Mas? Saya tuh di sana 1 minggu, nggak bisa main. Aduh, sedih banget. Itu ya. Saya nggak bisa main. Acaranya ketat jadi ya, penuh dengan program-program gitu ya. Betul. Jadi di sana itu Forum-forum kami gitu ya. diperkenalkan dengan seperti apa sih pengelolaan di Korea, tepatnya Korea Selatan. Ya. Iya, jadi kami diperkenalkan dengan manajemen sumber daya air di Korea Selatan secara umum. Ya. Namun secara khusus adalah seperti apa implementasi dari flood forecasting and early warning system di Korea. Mulai dari regulasi hingga teknis penerapan FFOS itu sendiri sebetulnya. Mungkin itu sih secara global ya. Nanti yang belajar banyak itu ya Mas Rijal sebetulnya. Apa-apa saja yang dipelajari itu memang Mas Rijal lah di sana yang belajar banyak tentang pengelolaan alat, instrumen-instrumen yang digunakan, bagaimana cara kita melakukan modeling terhadap rute banjir dan lain sebagainya sih sebetulnya. Mungkin kalau secara umum itu sih ya yang kami pelajari di sana itu teknologi, kemudian penggunaan teknologinya gitu, sampai baik itu peralatannya sampai ke softwarenya Pak. Jadi kami diajarkan bagaimana merunning model-model yang akan diterapkan di Indonesia sebenarnya. Jadi mungkin saya bisa informasikan juga bahwa kegiatan ini terjadi karena adanya kerjasama sih sebetulnya antara Indonesia, pemerintah Indonesia dengan Korea. Harapannya sih ya Indonesia bisa menerapkan teknologi yang juga ditetapkan di Korea. Harapannya juga semua permasalahan di Indonesia itu dapat dikendalikan seperti halnya Korea telah berhasil melakukan mitigasi lah ya, melakukan pengendalian banjir di sana. Mungkin itu sih Mas Rijal secara garis besar. Seperti itu. Mas Rijal yang lebih lama ya Bu? Lebih lama dia. Lebih lama. Mas Rijal pengalaman Mas Rijal. Tapi jangan salah ya, walaupun kita susah, masih adalah waktu-waktu menyusuri terowongan Myeongdong. Ya. Di Myeongdong ada gua ya. Kita kan udah tahu nih dari tadi ceritanya Bu Lina ya. Kayaknya pengen denger juga sih ceritanya dari Pak Cucu. Nah, benar. Pastinya menarik juga Mas di Korea. Setuju Bu. Ketemu sama Ya. Korea juga kan. Korea sebentar ya, cuma seminggu kita ya. Boleh dong Pak. Baik cerita ya. kami ya Pak ya. Baik, jadi kalau saya kan saat ini kan posisi saya kan handle di wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung. Nah kebetulan Kementerian PUPR sepertinya sedang membuat pilot project tentang sustainable water management di wilayah Sungai Cimanuk Sanggarung. Jadi waktu itu saya waktu itu kan disuruh ikut berangkat ke Korea itu, kapasitasnya adalah dalam rangka capacity building juga. Waktu itu capacity building, cuma capacity building for sustainable water management. Waktu itu yang
sama kayak Bu Lina juga, teman-teman Mas Rijal kemarin ada dari Kementerian PUPR, kemudian dari BBWS Cimanuk Cisanggarung sendiri, kemudian PJT 1 dan PJT 2 waktu diberangkatkan sebagai pengelola, itu sebagai mitra BBWS lah waktu itu untuk sama-sama mengetahui bagaimana sih sustainable water management di Korea itu gitu. Kita belajar ke sana. Jadi tujuannya sebenarnya itu, kemudian tujuannya karena ada kaitannya si Korea ini sebagai konsultan ya, sebagai konsultan untuk sustainable water management di wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung sebagai objek kajiannya. Jadi ya yang diberangkatkan itulah ke sana. Nah, di Korea lumayan sih kita seminggu ya. Seminggu. Tapi ketemu sama Bu Lina nih kemarin, ketemu Mas Rijal. Soalnya saya banyak di kelas, Mas. Oh ya, kalau perempuan banyak di kelas. Banyak di kelas ini. Susah Laki-laki sekali saya mau bisa keluar. Bentar ya, ketemu Mas Rijal. Itu juga tadi Pak. Ada field tripnya sih ke gunung apa gitu, pokoknya keren juga lah sana. Keren juga. Jadi itu intinya kita ke sana itu karena memang ada pilot project wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung sebagai itunya, sebagai objek itunya. Kemudian topik-topik yang dibahas di sana banyak sih. Jadi orang Korea itu, konsultan Korea, kita waktu itu kan ada KT, ada Yosin, kemudian ada JH Sasten ya. Itulah konsultan-konsultan yang dari Korea itu banyak bercerita tentang water resources management seperti di kita, kemudian ada climate change, ada juga, kemudian measuring and applying Korean policy, itu terutama kebijakan-kebijakan tentang URM ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah di sana bagaimana gitu kan, kita belajar di sana. Nah, dari nyambung juga sih kayaknya Bu Lina ceritanya nyambung. Istilahnya Betul. memang dari cerita-cerita beliau-beliau ya, lektor ke konsultan sana cerita memang Korea itu basically-nya adalah historical Korea. Ya. Historical Korea yang sering banjir, sering kekeringan. Ya. Jadi mereka dari situ, dari awal-awal situ tuh udah memikirkan bagaimana nih pentingnya air. Ya. Mereka sih ke situ, bagaimana nih pentingnya air untuk menghidupi rakyat Korea nih. Gitu. Jadi setelah perang Korea ya, Korea sendiri kan merdekanya tahun berapa? Tahun 15 Agustus 1945 loh, 2 hari sebelum kita merdeka, Indonesia merdeka, ceritanya seperti itu. Setelah merdeka Korea, kemudian ada perang Korea kan, perang Korea tahun 52, 50 berapa tuh, 53 tuh perang Korea Utara Selatan. Si Korea Selatan ini langsung berpikir gitu loh, bagaimana kita lebih fokus ke air dulu, bagaimana penanggulangan air ini. Jadi si Korea utama tuh Korea Selatan setelah perang itu, ceritanya dari para tentor di sana itu setelah perang Korea Utara Korea Selatan itu mereka langsung ngebangun bendungan-bendungan sebagai bendungan-bendungan itu sebagai infrastruktur utama untuk negara Korea. Itu nah, terus itu juga karena kalau di Korea itu ada istilah perkembangan ekonominya aja sebagai indikatornya adalah dari keberhasilan pengelolaan sumber daya airnya sendiri. Dari gambaran-gambaran yang ada itu memang bendungannya terus dibangun, banyak lah sekarang udah berapa ribu itu banyak. Terus ekonominya Korea itu langsung naik gitu loh. Ya, ceritanya gimana hubungannya ekonomi sama bendungan itu juga saya belum temu lebih detail. Intinya di Korea itu dari pemerintahannya itu lebih fokus ke pengelolaan air. Based on dari historical flooding, banjir, dan kekeringan. Karena di Korea itu kan banjirnya kenapa yang sering terjadi itu kan ceritanya katanya itu ya di Korea itu ada yang paling mukjizat itu katanya Sungai Han, itu kan cerita Sungai Han kan, cerita Sungai Han yang Sungai Han itu membelah di kota Korea lah di tengah-tengah negara Korea Selatan itu. Nah si Sungai Han sendiri itu kan sebenarnya kan hulunya itu kan di Korea Utara kan, di North kan, di Korea Utara. Saya juga sempat bertanya waktu itu ke rektor itu. Waktu main ke bendungan apa ya, Guem River, di Guem River itu nanya saya, itu bagaimana koordinasinya? Karena airnya kan hulunya di Korea Utara, sementara di Korea Selatan ini hilirnya. Bagaimana koordinasinya sehingga di Han River ini sungai yang sangat besar ini bisa terkontrol gitu. Sebenarnya tidak ada koordinasi utara selatan gitu, kan masing-masing negara ya. Tapi si selatan ini akhirnya berpikir berpikir
ini banget berpikir semangat banget bagaimana supaya air itu flooding tadi yang Bu Lina cerita itu kan untuk flooding control ya, terutama banjir itu bisa terkontrol sedini mungkin. Betul. Dari mulai border perbatasan utara selatan itu mereka udah pasang di situ sistem ya itu nanti larinya ke forecasting, salah satunya itu. Jadi apapun yang akan terjadi 4 hari sebelum terjadi itu mereka udah bisa meramalkan lah, memforecast gitu. Oh ini bahkan terjadi banjir. Karena sebelumnya kan sempat terjadi banjir dari utara dikirim 11 warga Korea Selatan hilang. Itu cerita-ceritanya seperti itu. Jadi emang kalau saya melihat di selatan Korea ya, di Korea itu dalam hal ini ya IWRM ya, di kita kan IWRM Integrated Water Resources Management dalam hal pengelolaan sumber daya air itu di sana tuh udah udah boleh dibilang udah masif lah, udah komprehensif sekali gitu. Jadi berbagai sektor, berbagai lini, berbagai sudut itu udah mereka pikirkan dan udah jadi kebijakan nasional gitu loh. Misalkan Regulasi juga kuat ya Pak ya? Iya, regulasinya apalagi undang-undangnya juga banyak seperti kita lah, undang-undang peraturan-peraturan banyak juga. Di sana tuh dari kebijakan dan pengelolaan air di Korea itu salah satunya misalkan ketahanan air nasional untuk mengatasi perubahan iklim. Itu salah satunya. Climate change juga jadi fokus lah di sana. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya ya yang mereka itu kan. Kemudian seperti saya bilang tadi, bendungan, infrastruktur untuk pembangunan bendungan itu sangat diutamakan di sana, air gitu. Terus kemudian yaitu sejarah yang banjir, historical banjir itulah yang jadi titik awal mereka sebagai patokan mereka tuh dari satu titik starting mereka tuh sejarah itulah yang jadi pedoman mereka bagaimana sampai ke sini maju gitu loh. Yang sekarang ini kan Korea yang sebelumnya sebagai negara disebutnya sebagai negara yang penerima bantuan sekarang Korea itu sebagai negara pemberi bantuan ya. Beneficiary of Development Aid itulah yang Korea itu seperti itu. Jadi itu tadi kan ada beberapa misalkan kebijakan dalam pengelolaan air di Korea. Terus itu juga seperti kata Bu Lina tentang kelembagaan. Kalau di sana yang saya lihat terus dari informasi yang disampaikan daripada rektor sana, tentor sana, bahwa dalam kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya air itu tidak hanya melibatkan satu kementerian. Di sana itu beberapa kementerian itu juga fokus ya, terlibat penuh dalam hal pengelolaan sumber daya air. Dari mulai Kementerian Transportasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pangan, kemudian Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri itu mereka itu semuanya punya fokus juga, punya peran penting juga dalam hal pengelolaan sumber daya air. Jadi istilahnya memang saya akui sih di sana itu dalam pengelolaan sumber air udah sangat keren banget. Sampai air sungai aja yang di tengah kota itu cantik banget ya, sungai air bisa sejernih itu, terus bisa jadi tempat rekreasi. Jadi kita juga ada lah kita juga ada di Bandung, ada di Bekasi juga kan ada kita di saluran yang di situ ada, di Bekasi juga ada. Yang di sana emang udah sangat keren banget lah gitu. Itu ya. Yang paling yang paling keren menurut saya gitu. Di sana itu integrasinya itu sudah betul-betul lah integrated. Ya. Dan saya juga sebetulnya selain di benchmark kemarin di flood forecasting, saya pernah juga dapat pelatihan di sana terkait water quality. Dan memang teknologi di water quality-nya itu hebat sekali. Iya. Jadi keren banget. Jadi ini mungkin dari penjelasan Pak Cucu sebenarnya itu perjalanan kemarin itu antara perjalanan saya dan Bu Lina dan Pak Cucu itu sebenarnya tuh beda ya. Penyelenggaranya beda, terus intinya juga beda, tapi di dalam penyampaian itu di situ juga saling masih berrelevan. Di situ masih ada relevansinya, betul. Kalau saya lebih ke IWRM ya, pengelolaan SDA-nya secara global dari mulai
cerita di Korea bagaimana, terus pengelolaan di Korea bagaimana. Tapi dari situ tuh kan ternyata ada bagian teknis, Iya, lari ke betul. teknis bagaimana kontrol floodingnya, kontrol banjir dan sebagainya. Nah, kontrol flooding Iya. diimplementasikan dalam bentuk itu yang dimaksudnya sama Ya, Bu Lina, Betul, ke sana itu apa namanya lebih spesifik lah. Spesifik, iya. Kalau saya sih lebih global. Ya, gitu. jadi memang FFOS ini sudah diterapkan ya. Diterapkannya itu sementara sekarang itu di Citarum sebetulnya. Di kita juga udah ya, di kita juga udah ya. Upstream dan downstream. Ya, maksudnya di Citarum. Di Citarum inilah sebagai pilot projectnya Oke. kerjasama antara PUPR dengan Koika. Dan fase 1 itu sudah mulai dilaksanakan di tahun 2016 kalau nggak salah, itu sekitar 2016. Itu fase 1 itu mencakup bagian hulu Citarum, dan fase 2 itu mencakup bagian hilir Citarum, Pak. Memang ada beberapa yang di-upgrade ya. Ada beberapa yang di-upgrade baik dari terutama pada modelingnya, pada sistemnya. Dan saat ini instalasi itu instrumen itu sedang diinstal di beberapa titik di lokasi. Jadi memang sudah selesai rasionalisasi sepertinya gitu, dan memang sudah mulai diinstal di beberapa. Itu untuk flooding control ya. Ya, untuk flooding control. Apa aja sih sebenarnya yang diinstal di sana? Itu ada AWS, auto, weather, Ya. season. Jadi untuk station ya, yaitu untuk apa namanya Cuaca. curah hujan. Untuk Salah curah satunya hujan, ya. untuk melihat curah hujan. Iya. Kemudian ada AWLR untuk menghitung Level TMA. debit ya, dan debit, tinggi betul. muka air. Betul. Air. Ya, betul. Dan semua sistem itu diintegrasikan di dalam sebuah sistem informasi, dan adanya itu di Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Jadi teman-teman di BBWS lah yang mengendalikan program ini. Seperti itu, Pak. Memang harapannya sih untuk mitigasi ya. Ya. Jadi karena kan kita memang tidak bisa menghindari banjir, tapi bagaimana cara kita mengurangi risiko Betul. dari banjir, dari kejadian-kejadian banjir, sehingga dengan real time data kita bisa segera mungkin melakukan evakuasi sehingga tidak banyak korban yang akan Bertambah. ada gitu, tidak akan banyak korban saat bencana banjir itu datang. Iya. Seperti itu ya. Ya, jadi betul ya, yang memang untuk flooding control itu perlu untuk mitigasi dan sebagainya, seperti yang diterapkan di Korea. Itu salah satunya yang saya datangin waktu itu. Saya datangnya ke Geum River Flood Control Officer. Di situ memang bendungannya besar juga. Posisi bendungan itu di tengah-tengah, di atasnya, di utaranya setelah Korea Utara itu ada juga bendungan-bendungan lain. Nah, ini integrasi. Itunya jadi betul ke integrasi, terus sistem sensor-sensor kontrol ya, itunya secara hardware-nya sensor-sensor kontrol tuh dipasang di mana-mana aja. Di kita juga sebenarnya udah ada ya, yang di NOC itu kan udah bisa membaca dari beberapa. Betul. Itu deh, kalau itu di kita sih skala kecil lah. Betul. Dari bendung-bendung. Kalau di sana emang skala besar aja bisa seperti itu di Korea, makanya di kita nanti. Dan itu udah diintegrasi juga Pak dengan sistemnya BBWS. Jadi kita itu jadi dari Balai Besar itu sudah ada MOU lagi dengan setiap pengelola, yaitu dengan Jasa Tirta, dengan Cirata dan Saguling, karena satu sistem terintegrasi sebetulnya. Kami dengan BBWS dan BBWS lah yang apa namanya ya, sebagai ngelednya yang ngeled leadernya gitu, regulatornya di sana. Jadi memang semoga sih kedepannya makin bagus ya sistem integrasi, terutama di manajemen sumber daya air ini. Dan keren banget tuh ya, sebenarnya si Flood Control Office itu sudah dibangun di Korea itu sejak tahun 1974. Jadi Han River Flood Control Office itu sudah dibangun sejak tahun 1974. Kemudian 87 itu nambah lagi, ada Nakdong River Flood Control Office. Kemudian tahun 90 Geum River FCO. Iya, yang saya datang itu. Iya, tahun 90. Lalu tahun 2025 itu integrasi ke Yongsan River mereka tuh. Jadi ada lagi
flood control office itu di Seomjin River itu tahun 2025. Yeah, Established di tahun 2025. Tahun 91 nambah lagi flood control office-nya itu, yaitu Yongsan River. Dan tahun 2022 itu Seomjin River itu dibangun kembali, sehingga dari satu jalur yang begitu besarnya itu flood control office-nya itu sudah jadi lebih terfokuskan ya. betul. Jadi betul-betul fokus sekali Korea ini dalam manajemen sumber daya air, terutama dalam pengendalian banjir. Tapi dari situ juga kan ada yang bisa kita ambil pelajaran ya sebenarnya dari yang saya pahami sih, sana pelajarannya adalah bahwa semua stakeholder ya, semua yang berkepentingan itu di situ tuh sinerginya ya, sinergi nggak terputus stakeholder gitu. itu nggak perlu dari mulai pemerintah pusat itu kebijakannya udah ini banget, udah tegas banget dan diikuti oleh stakeholder lainnya. Kalau di sana ada Keywater ya, Keywater itu sebagai leader tentang pengawasan lewat Keywater itu adalah mungkin BUMN kali ya, kalau kayak di Indonesia khusus menangani SDA. Tapi ya fokus gitu dan diikuti, dan ada juga didukung oleh undang-undang pemerintah Korea juga yang ya cukup ketat sih. Ya misalkan kayak di kita ada BJP SDA dan lain sebagainya, itu di sana ketat sehingga mereka betul-betul dari pengelolaan air yang sedemikian rupa sehingga bendungan-bendungan diutamakan, banyak airnya, kapasiti airnya jadi makin bertambah, ketersediaan air makin banyak, suplai air untuk industri domestik dan lain sebagainya terpenuhi. Kapital masyarakatnya itu jadi makin meningkat. Itulah Korea itu antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan pengelolaan sumber daya air itu seiring. Nah, kita juga berharap sebagai insan-insan pengelola air nih di sini juga untuk teman-teman mungkin nanti ya. Kita kalau memang kita bergerak di dunia air ya kita harus benar-benar bagaimana fokus mengelola air ini sehingga kita juga bisa meningkatkan pertumbuhan Indonesia lah, atau pertumbuhan wilayah sungai yang kita kembangkan gitu. Ngomong-ngomong nih Pak ya, ini teman-teman kan pergi juga nih. Iya. Masa kita terus yang cerita? Sebenarnya sih saya tuh penasaran sama Bu Tari yang pergi ke Korea di musim salju. Nah, asik sekali tuh di musim salju tuh, pengalaman tuh pasti lebih seru, lebih ramai ya. Nah, kita kan sebenarnya berangkat juga ya Pak. Kita tuh selain di kelas seolah-olah kita diajarkan seperti apa gitu, dari mulai sejarah dan lain sebagainya pun kita tuh dibawa trip gitu ya ke beberapa lokasi di sana. Jadi di sana itu kan ada River Experiment namanya, River Experiment Center. Adanya tuh di Andong. Dia tuh didirikan di tahun 2009. Nah, saya tuh tertarik banget gitu ya. Dengan di sana, dan kayaknya di Indonesia belum punya ya. Belum punya. Terus apa aja sih sebetulnya kita bisa ngapain aja di River Experiment Center itu gitu. Ternyata salah satunya itu untuk modeling ya, untuk pemodelan sungai. Jadi akan menyerupai bikin prototipe yang menyerupai aslinya gitu. Untuk apa saja sebenarnya? Jadi di sana itu untuk melihat karakteristik sungai, untuk mempelajari morfologi sungai, untuk mempelajari ekosistemnya juga, di mana vegetasi yang ada itu akan mereka tumbuhkan di sana, dan mereka melihat apa yang terjadi dengan sungai apabila ada vegetasi ini, seperti itu. Dan itu tuh keren banget. Saya pribadi tuh excited banget ya saat ke River Experiment. Namun walaupun waktu itu harusnya sudah musim gugur, karena climate change ini sampai 37 derajat. Cukup panas ya. Panas sekali. Nah, makanya nanti saya tuh pengen tanya sama Bu Tari yang berangkat ke sana itu di musim salju gitu. Itu airnya tuh jadi es nggak sih? Jadi waktu saya ke sana juga, jadi selain untuk mempelajari morfologi sungai, karakteristik, ternyata si sungai yang dibuat itu pun dipakai untuk latihan SAR ya waktu itu tuh, sampai kita tuh nggak boleh mendekat karena memang sedang ada latihan. Jadi debit sungainya tuh bisa mereka atur sedemikian rupa gitu. Itu memang keren banget. Besar ya sebenarnya pasti ya.
Besar juga sungainya ya. Sungainya saluran enggak aja sih, Pak. saluran tapi dia dalam, tapi debitnya bagus. didesain seperti Iya. sungai Terus dan bisa menggunakan pompa-pompa gitu. Iya. Jadi nanti untuk debitnya sendiri Oh, iya, bisa iya. diatur gitu, Pak. Terus di sana juga itu Bu, yang kemarin Bu, yang parapetnya itu, jadi tuh ada kayak modularnya gitu. Jadi dia tuh kayak buat mengurangi di daerah-daerah yang memang lokasinya mempunyai aliran debit yang cukup besar sehingga digunakan untuk meredam debit itu. Oh ya. Yang ada Iya, apa, ulir-ulirnya. struktur Iya, betul. tertentu ya dimodifikasi ya. Dimodifikasi sama Ah. mereka. Ya, Sebenarnya tuh terus- pas kemarin sih saljunya kebetulan udah mulai mencair. Cair. Ya. ada musim salju tapi tentu saja Oh, begitu. kebetulan pada saat tertentu yang kita di kayak situ memang Di ada, Andong? tapi memang sudah mencair sih. Itu di kota. Salju di perkotaan apa di Di kota pegunungan? justru sudah nggak Oh, sudah nggak ada ya? Sudah ada tapi kayaknya banget. Oh gitu. iya, masih dingin aja berarti. Masih dingin ya, dinginnya ada ya. Kapan kita ke sana musim Ayo salju? kita sekolah lagi. Cuma pada saat Kayaknya kemudian seru. Bulan apa? Kayaknya seru. Jadi sih sebenarnya hawa dingin Masih dapat. masih dapat. Tapi memang ternyata salju itu memang Hmm. luar biasa. Tadinya saya mau bertanya gitu, apabila di musim salju itu sungainya terganggu nggak sih? Sungai-sungai yang dibuat itu ternyata udah nggak ada ya saljunya. Jadi posisi Oke. di Andong pun memang airnya masih sudah ada sih sebenarnya. Iya. Gitu aja. Cuman kemarin juga agak tertarik ini ya Bu, pada saat yang di sana kan ada teknologi ya. Teknologi memang pada saat itu mitigasi terhadap laut, pengendalian bagaimana rob itu Oh, ya iya. kan. Itu ada Apa beberapa namanya, eksperimen gitu kan ya. Itu terus Costa. nah itu juga cukup menarik sih. Alhamdulillah eksperimen juga buat kita sih sebenarnya. Jadi memang kalau di Korea itu jaringan-jaringan airnya ya, jaringan-jaringan sungai itu memang udah ditata sedemikian rupa ya. Iya. Saya juga tertarik waktu itu kan kemana nih field tripnya nih, salah satunya itu kan saya ke, susah ya kalau nama-nama Korea itu ya. Seonggyeon stream restorasi itu memang sungai, katanya dulu ceritanya sungai tahun-tahun 70-an itu sungai yang ya kotor lah, kumuh gitu. Sungai kumuh, kemudian dikembangin kan Korea kan bikin flyover juga lah, jalan layang itu, sungai itu jadinya rusak, bikin jalan layang, rusak ikan habitat ikannya, populasi tanamannya udah jadi hilang. Kemudian Korea kan makin kesini kan terus dikembangin lagi tuh strategi dalam pengelolaan SDA-nya tuh dikembangin lagi, akhirnya dikorbankanlah jalan layang itu, dibikinlah saluran stream restorasi namanya, sungai di tengah kota yang namanya di daerah Seon gitulah di situ. Itu keren banget, pagi ya bagus, siang bagus, terus ada beberapa sektor juga ya Pak ya. ada beberapa titik-titik ya ada pompanya juga. Jadi kalau istilahnya misalkan sampai ada kaitannya ke salju tadi ya, kalau sampai mencair, saya yakin sih di sana tidak akan sampai terjadi flooding gitu loh. Walaupun misalkan hujannya mencairnya besar di sungai itu banjir, sistem pumping juga mereka udah didesain siap ya, Pak, sedemikian ya? rupa, udah siap. Nah, keren dah. Saya sih maksudnya itu Belinda di daerah situ sama teman-teman jalan, malam ya bagus, siangnya bagus, airnya jernih, ikannya banyak. Wah, keren banget. Pancingin ya Pak. Ikannya banyak, habitat pohonnya juga sejuk lah pokoknya. Pengen sana lagi. Yuk. Kayaknya seminggu kemarin Ayo ada kita seminggu berangkat. kesana kayaknya kurang deh. Kita ngasih wawasan buat teman-teman juga. Iya, buat teman-teman. Pokoknya jadi ya, kita mesti banyak belajar lah di sana tuh, terutama tentang pengelolaan sumber daya air ya. Itu ya Korea kita akui lah, udah bagus. Kita harus banyak belajar bagaimana dari mulai government policy-nya gimana, kebijakan pemerintah, terus willingness-nya dari kita, dari masyarakat juga gitu. Di sana udah sadar sekali gitu loh. Ya. Kesadarannya tinggi ya Pak. Caranya Jadi tinggi, memang kesadarannya kultur tinggi. budayanya ya budaya sana dari zaman budaya. Betul. Dari Dakor aja kan ada tuh. Kalau dari Dakor saya suka cerita kerajaan itu tingkat disiplinnya tinggi. Jadi budaya disiplin Makanya punya itu karakter ya Pak ya. udah jalan dari turun temurun ke sininya. Udah ke zaman modernnya tetap diterapkan budayanya gitu. Jadi sifat wellness aja itu masih kuat lah masyarakatnya. Makanya
berhasil lah Iya. untuk Ini pengelolaannya. ngomong-ngomong masalah flood forecasting ya, kita balik lagi nih. Mas Rijal bisa nggak sih cerita gitu? Apa sih sebetulnya dari yang didapat di sana? Apa aja sih yang udah diterapin di kita gitu? Kan berarti keren dong kita juga kalau udah menerapkan gitu apa yang sudah diterapkan di Korea ya, seperti misal apa pengukuran banjir dengan menggunakan apa, kita mungkin bisa cerita Mas Rijal apa aja sih yang didapat di sana, Diimplement apa di saja sini yang ya? sudah kita implementasikan di kita gitu. Ya. Dan tantangannya tuh apa sih? Seberapa sulit? Kemudian harapannya juga ya, kita tuh harapannya tuh seperti apa gitu? Apa yang dirasa kurang gitu dari kita sehingga perlu perlu peningkatan? Ya, memang masih perlu peningkatan ya kita jujur aja dalam pengelolaan SDA ini kita masih belum 100% ideal ya, belum mencapai ideal 100% gitu. Tapi ya memang nggak jauh-jauh banget gitu. Tapi masih tetap perlu harus ditingkatkan terus-menerus dan ya sustainable gitu. Secara berkesinambungan harus jalan terus sehingga ya kita juga bisa menyerupai Korea mungkin atau air-air di saluran-saluran mana tuh kita airnya kan kalau di kita terus terang ya mungkin airnya di kita dari pegunungan kan. Dari pegunungan terus masih banyak limbah-limbah domestik. Jadi airnya kalau di kita lebih banyak rada keruh ya. Kalau di sana airnya bening gitu. Karena dari sana mulai turun pegunungan. Terus industri-industri pun ketat ya dalam pembuangan limbah dan sebagainya. Sanksinya juga kan ketat. Jadi ya air yang di sungai itu masih tetap kualitasnya masih bagus. Ya kita berharap sih seperti itulah ke depan. Ya, Nah, kita nih insan-insan yang bergerak di dunia air nih mestinya lebih banyak belajar lebih dalam terus ya bisa mewujudkan itu Bu Lina. Betul. Ya. Terima kasih Bu Lina Bu untuk tadi agak Pertanyaan, Mas. agak ketanyaan ini. Aduh, kemarin gimana nih? Jadi tuh memang kemarin tuh kami di sana tuh seperti benar yang disampaikan sama Bu Lina. Tadi kemarin tuh kami diajarin ya terkait sebelum masuk ke FFWS mungkin ke penelusuran banjir. Terus cara metode perhitungannya. Terus seperti juga kami juga dikasih info juga terkait yang seperti yang Pak Cucu sempat sampaikan itu bahwa sebelumnya kan sungai di sana itu hulunya itu upstreamnya itu ada di Korea Selatan. Gimana sih? Maksudnya Korea Utara. Nah itu gimana sih caranya bisa mendapatkan data karena mereka kan saling tertutup. Nah di situ ada penjelasan juga waktu itu, penjelasan singkat sih Challenge sebenarnya. banget ya, Iya. Ponsel sebenarnya. Sensitif itu. Iya. Jadi mereka menggunakan kalau nggak salah tuh pakai GRM atau Grid Based Rainfall Runoff Model. Nah ini tuh suatu model limpasan das yang terdistribusi berbasis fisik menggunakan grid persegi seragam. Nah itu tuh emang kemarin tuh kita cuma dikasih tahu tuh. Nah nanti kalau misalnya itu bisa ke link gitu, ada linknya untuk dicek. Tapi kita nggak disuruh menggunakan itu. Jadi cuma bagus banget dikasih ya. tahu aja gitu. Bagus kalau itu. Itu teknologinya pakai apa tuh? Satelit Mas? kali. Satelit kah? Dia pakai satelit Bu. Jadi itu di GRM input itu mereka juga menggunakan kayak peta land cover, soil map gitu kan. Nanti di situ kita mendapatkan slope-nya berapa, terus Intinya itu flow modeling ya, direction, berarti iya. tetap modeling. Itu berarti. modeling Bu. Modeling. Terus selain itu tadi yang disampaikan juga terkait cara perakiraan banjir tuh di sana kan sampaikan juga ada beberapa metode yaitu pertama metode meteorologi, terus kemudian ada metode TMA, kemudian metode hujan limpasan dan metode perakiraan banjir layak sesuai dengan waktu konsentrasi. Sama aja ya, berarti sama Ya, dengan kita betul. ya. Kita pun menerapkan hal yang sama sebetulnya. Sama. Betul, Kita hampir sama juga udah menuju ke sana. Mungkin yang agak berbeda ketika teknologinya. ya betul, ketika kita datang ke Keywater. Wah, itu Udah pas keren lihat banget TV ya. besar itu, wah itu speechless banget itu ngeliatnya. Di sini pengelolaan penyaluran air melalui bersih, pipa itu ya air Bu. baku. Terus yang satunya lagi kita saluran Bendungan. terbukanya. Ya, Jadi ada saluran terbuka, ada saluran tertutup. Iya, iya. Nah itu tuh itu cuma dikelola oleh berapa orang. Betul. Karena benar-benar pakai teknologi gitu. Teknologi ya. Layarnya itu benar-benar besar ya, di dispatcher room-nya. Ngeri itu. Iya. Benar-benar keren. Semua kita punya. Ya, harapannya ke depan bisa seperti itu. Amin. Jadi ada saluran tertutup sendiri, saluran terbuka sendiri. Leak detection juga dapat terlihat ya dengan Iya. perubahan tekanan saja di dalam layar itu kita udah tahu bahwa ada kebocoran di titik-titik tertentu Iya, untuk pipa betul. tertutup. Memang keren banget sih.
Ya, keren. Kita kapan ngembangin teknologi yang Semoga, Pak. secanggih itu, yang semoga ya ke depan. Semoga, Pak. Dan sekarang juga udah ada sih ya di kita, Sudah, mungkin tinggal sudah. kayak ini di kita. Saya suka sering pakai itu loh Bu Lina, dari punya PUPR juga, WebGIS ya. Oh. WebGIS kita kan cuma sebatas yang apa namanya, das-das gitu ya. Ini di wilayah sungai mana cakupannya sekian. Jadi dari mulai wilayah sungai terus bisa capture kabupaten kota, Iya. provinsi sampai ke desa ya. Iya. Itu kan batas-batas wilayah sungai atau batas-batas das itu kan kepantau dari situ. Jadi Iya. itu cuma sebatas pencitraan wilayah ya. Betul. Ya mudah-mudahan ke depan juga bisa menggunakannya untuk pencitraan termasuk Tapi itu. kalau sekarang kita lihat itu pemerintah sudah mulai concern dengan Iya. integrasi Betul. dengan sistem yang terintegrasi ya, di mana sudah mulai dikeluarkan kan beberapa peraturan, Iya. termasuk sekarang fokusnya kan di SIH3 Pak. Iya, Sebenarnya iya, iya. nanti jatuh-jatuhnya ya ke plant forecasting. Iya, Plant plant forecasting forecasting ya. itu membutuhkan Hidrologi. data-data SIH3 kan Pak. Iya. Ya mudah-mudahan aja di waktu dekat kita sudah bisa Iya. menggunakan data-data tersebut ya secara terintegrasi. Jadi kan mudah ya Pak. Iya. Dan itu mungkin jadi itu tuh Bu Lina salah satu salah satu lingkup dalam proyek yang dilakukan Korea di Cimancis juga. Jadi kan saya kan terus dari Korea itu kan ujung-ujungnya kan dapat sementara ya pengarahan sementara dari konsultan Korea itu, interim briefing itu tentang Master Plan for Water Resources Management Cimanuk Cisanggarung River Basin itu. Jadi di sana mereka juga udah mendata berapa sih sistem sistem stasiun hujan yang udah ada, sistem AWLR yang udah ada. Nah itu ke depan mau mereka kembangin juga nanti lingkupnya terintegrasi dengan SIH3 itu. Iya, iya, Jadi ya mungkin makanya saya kenapa disuruh berangkat ke sana itu karena WS Cimanuk Cisanggarung ini yang nanti jadi pilot project yang Korea lakukan tentang pengelolaan sumber daya air itu coba diterapkan di Cimancis. Nanti seperti apa hasilnya mungkin nanti dikembangin lebih jauh lagi ke yang WS-WS yang lainnya. Ya, Seperti itu sih. Kita dapat data-data itu aja untuk terus termasuk juga forecasting juga, air domestik berapa, air untuk industri berapa, terus kemungkinan potensi-potensi PLTA-nya berapa gitu. Jadi memang untuk di Cimancis sendiri sih hasil interim briefing itu kita udah punya data-data untuk pilot project di sana. Itu sih. Terus tadi juga Bu sedikit nambahin Bu yang terkait pengukuran ya Bu ya. Jadi tuh kemarin tuh setelah Ibu pergi, maksudnya dari Ibu pulang gitu. Setelah Ibu kembali gitu kan. Kami itu memang ada beberapa, selain ada field trip, kami juga jadi ceritanya. Ada field trip juga, terus kami juga di sana itu ada kunjungan Bu ke beberapa tempat, salah satunya ke Korea Institute of Hydrological Survey. Nah, di situ kita tuh dikasih sampling kayak kita tuh ngeliat alat-alat mereka gitu di sana, alat-alat hidrologikal mereka. Nah di situ kita tuh ditunjukkan beberapa alat. Pertama tuh yang terkait yaitu metode ADV, yaitu Acoustic Doppler Velocimeter. Itu kalau kita tuh sebutnya seringnya flow tracker. Kita udah ada tuh. Itu flow tracker kita udah pakai Iya, ada dari lama kan pakai, kita pakai betul. itu. Nah, terus mereka juga menunjukkan bahwa mereka juga menggunakan ADCP. DCP. Nah, di situ tuh ada beberapa alat tuh yang disampaikan, tapi yang ditampilkan itu adalah terkait yang River Surveyor yang M9. Itu sama juga kita udah punya. Kita Ada sudah dua punya. malah. Keren kan berarti Keren. kita kan? Karena Iya, kita udah betul. sama Korea. Sama, Keren iya. dong. Ya, mudah-mudahan Artinya dalam waktu yang cepat kita bisa setara lah ya, sejajar Amin. sama Korea. Artinya Ya. kan berarti data-data kita juga bisa dong secara kualitas dipertanggungjawabkan Iya, ya. Karena betul. teknologi yang kita pakai Iya. juga udah canggih. Udah ya, tinggi dan lah. kita juga udah mulai. Mungkin mereka menerapkan ada itu tambahan ya. lagi untuk alatnya, itu electromagnetic wave surface velocimeter, yaitu untuk mengukur kecepatan aliran permukaan dengan menggunakan efek Doppler dari gelombang yang dipantulkan ketika gelombang elektromagnetik dipancarkan ke permukaan air yang mengalir. Yaitu tuh alatnya itu seperti kayak tablet gitu, cuma ditaruh di atas jembatan, nanti dia nembak, terus nanti keluarlah Elektromagnetik ya. datanya gitu. Udah lebih canggih Seperti lagi. ini gambarnya berarti nanti. Iya.
lebih canggih lagi itu. Kalau dulu kita waktu awal-awal masuk ya kan masih pakai model debit air ngukurnya pakai pewarna ya. Oh iya. Pakai pewarna ya. Fluoresen ya Pak? Iya, Pakai fluoresen pewarna. fluoresen. Kita nunggu di sini, sebagian di sana berapa datangnya, berapa lama waktunya dihitung, debitnya kira-kira berapa. Sangat konvensional sekali ya zaman dulu kita ya. Terus Alhamdulillah sekarang udah mereka maju juga nih. itu Pak menyampaikan Pak terkait yang banjir itu. Mereka tuh menyampaikan terkait rencana mereka untuk penanganan banjir terutama di daerah Seoul ya. Atau di sana kan sering terjadi urban flood. Yeah. Jadi di sana urban floodnya itu urban flood analysis prediction. Mereka tuh menggabungkan itu Pak antara permodelan melalui BIM. BIM yang biasa kita itu, terus ada IOT, terus ada juga AEC, kemudian ada EI, terus menggunakan data-data hidrologi juga dan menggunakan GIS. Nanti itu tuh mereka tuh akan mendevelop terkait dari urban drainase untuk prediksi drainase yang ada di sana. Jadi kan waktu itu sebelum kita datang ke sana ternyata ada banjir ya Pak. Iya, iya. Nah itu banjirnya 2015, tuh ya. Seperti kita tahui di sana tuh menggunakan kayak MRT ya, ada yang di bawah tanah itu. Yeah, Nah itu yeah. terdampak banget itu katanya Yeah. waktu itu. Nah itu dengan adanya itu mereka mulai melaksanakan program itu Pak. Jadi mereka lebih canggih lagi waktu itu. Kita tuh di demoin cara mereka gitu Pak. Jadi kayak ada video, tampilan video itu menggunakan AI, terus menggunakan beberapa aplikasi kayak 3D gitu. Jadi kelihatan banget tuh, keren banget itu. Demonstrasi banjir misalnya, Iya. banjir terus penanganannya gimana? Iya, betul. Ya terakhir banjir kan 2015 ya Pak, kalau nggak salah 2015 kan yang saya juga dikasih histori mereka, ini kami banjir 2015 sampai mobil di atas, orang di atas rumah gini-gini. Terus ya dari situlah mereka, karena memang Korea ini kan dari geografisnya juga kontur-konturnya kan rada-rada susah. Terus intensitas hujannya itu paling tinggi kalau nggak salah Korea itu di antara negara-negara lain itu Korea yang paling tinggi katanya intensitas curah hujannya. Makanya bencana banjir itu sering banget terjadi di Korea. Makanya berkaca dari situ Korea tuh concern bagaimana air, termasuk yang flooding itu yang paling utama, flooding dan kekeringan itu sih. Nah, kemarin juga waktu kita masih di sana Bu, itu selain konsen terhadap permasalahan seperti banjir gitu, kan karena mungkin mereka kan awalnya hampir sama ya di tahun 60, informasi sih Indonesia dan Korea itu sama, tapi untuk di tahun ini mungkin mereka lebih maju lah di nggak bisa dipungkirin ya. Maju sedikit ya. Itu challenge berarti kan buat iya, kita kan? Buat kita. mereka tuh Apalagi buat milenial. ya betul. Ya, para milenial Mas Rijal nih kan effort harusnya lebih tinggi. Itu pas, Butuh fokus lebih besar. betul. Jadi pas pelatihan itu kita tuh nggak cuma diajarin terkait terkait pelatihan tentang air gitu Pak. Jadi tuh waktu itu kita juga diajarin tentang leadership ya Bu ya. Ada pelajaran leadership di sana. Betul, betul. Bagaimana melaksanakan perubahan, kemudian bagaimana sistem-sistem leadership di sana, terus juga role dan kompetensi dari leadership itu seperti apa, sampai dengan leadership flexibility. Jadi itu kita lumayan, jadi sebenarnya tuh mereka tuh dari situ kita bisa mengetahui bahwa mereka selain mempelajari terkait SDA, mereka juga konsen terhadap SDM-nya gitu. Betul. Mungkin itu juga bisa buat challenge buat kita Betul, juga betul. gitu ke depannya. Iya, keren banget ya. keren banget ya. Pengalaman yang sangat hebat sih. Terima Iya. kasih kami ucapkan kepada regulator kami, PUPR, yang sudah memberikan Iya. izin kepada kami untuk bisa berangkat ke sana dan belajar banyak di sana. Alhamdulillah. Dikasih kesempatan Kita jadi banyak menambah wawasan. Iya. Iya. Menambah Mudah-mudahan wawasan. ada teman-teman itu yang nyusul juga. Iya. Iya. Semoga. Semoga. Iya sih. Mas Rijal komplit banget ya. Iya, Tadi kemarin kita ya tuh. udah cerita-cerita. Nah tentang- mungkin ada nih satu lagi, mereka juga melalui budaya, mereka tuh memperkenalkan negara mereka melalui budaya. Betul. Nah, makanya kita tuh ada field trip juga ya Bu. Ya? Iya. Iya, betul. Biar mengenal budaya. Nah, ya betul. Jadi waktu itu saya dibawa ke kampung Korea itu apa ya namanya? Kita lihat dari atas bukit tapi kita nggak bisa masuk.
masalahnya. Ya lumayan olahraga sih waktu itu, tapi happy aja lah. Memang. Suku berapa Bu waktu itu ke atas? Saya tuh masih di 30-an, Pak. Di atas 37 30 derajat. kita. Padahal itu udah musim gugur harusnya udah di September ya 20-an. sekitar segitu. Dan lumayan ya, trackingnya naik. Iya, betul. Itulah ya, climate change itu berasa banget ya tahun kemarin dengan El Nino itu memang ternyata Iya. menyeluruh perubahan suhu yang tidak biasa ya, anomali. Mas Rijal kulturnya apa? Wah, banyak sekali Bu. Karena kami kan di sana 2 minggu, aduh. Jadi kebuka ini ada Bu. Wah, maksudnya udah banyak banget tuh kultur Tapi di yang sana jelas tuh tuh. di sana tuh alhamdulillah ya, waktu kita ketika selesai acara kami kebetulan keluar dan nggak sengaja nih ketemu dengan Pak Cucu. Kita tuh pas lagi mau nyari Ketemu makan, lagi nyari ketemu makan Pak ya, kita Cucu, ketemu nyari iya. makan aja, Kok kita kita makan nggak bareng. ketemu ya? Oh iya, sayang kesana nggak ketemu Bu Dan Lina. setelah ketemu Pak Cucu, lagi jalan sedikit lagi, Ketemu? Ketemu Bu Rizka. ketemu ini Nagita sama si Oh, Nagita Slavina sama si Ceritanya itu bagus ya Mbak? Iya. sempat foto juga tuh sama si adanya Raffi kemarin. Tuh, bareng teman-teman BBS juga, Mbak Dewinta. Itu bonus bonus dari tugas, bonus dari tugas. Ya, alhamdulillah sih. Tadi dari tadi kan ngomong terus minum dulu deh. Oh iya. Jatiluhur ya. Kita juga. Iya. Dia mineral Jatiluhur. Dia mineral Jatiluhur. TDS-nya tuh rendah banget dan Nah, ini tuh enak banget. insya Allah sehat. Insya Allah enak banget, segar banget. Dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jatiluhur emang keren. Biar dahaga kita tadi udah ngobrol. PJT tuh keren lah pokoknya. Bikin air pun diamin. Rekan-rekan saya di luar PJT ya, udah saya sodorin minum ini. Ketagihan kan Pak? Ketagihan. pasti. Persis awal-awalnya pahit, tapi kesini ada 2 Ini hari. dari kemudian mata air loh Pak, jangan salah ya. Ini bukan dari air waduk nih. Tadinya Tapi mata air kesan ini Pak. awalnya pahit, tapi kesini jadi tidak mau kelain hati gitu. Oh Asik. iya dong. Wah, Saya aja keren tidak pernah banget. kelain hati Pak. Dunia banyak cerita. Best of the Iya. best, best of the best lah iya. pokoknya. Coba ini apa namanya? Ini kan apa namanya? Pionir ini ya. Oh, pionir ini, pionir yang membangun ini nih. Tadi Mas katanya street food Nah, apa street food. Mas? Apa coba yang paling enak? Kalau Dapat apa sih kemarin di sana? apa ya? Saya juga Minggu pasti banyak jajan. kalau kemarin tuh emang yang cocok mah ya. Yang jalan sana paling enak ayam goreng. Ya betul itu. Ayam goreng. Tapi Ayam kayaknya goreng. bisa cari-cari diskon juga deh. Kan Kemarin kita tukang nyari diskon. Enggak jadinya oh ya. ini apa namanya? Awal-awalnya kan kimchi kan kita kadang-kadang nggak ini ya, pas makan di sana kimchi di sana dirasain kalau makan di tempatnya emang rada enak kali ya, sambil diresapi oh Korea rasa gini, makan kimchi gini. Pulang ke Indonesia jadinya ketagihan juga. Paling gitu. Untung tapi di kita juga banyak ya, beberapa di dep store di kita kan kimchi kan banyak juga tuh. Jadi betul, Pak. ya nggak usah ke Korea lagi lah, beli di sini aja lu Kalau nggak ada. Makanan yang di sana mah mungkin ya kimbimbap apa ya? Iya. Nah, itu tuh. Ya. Jadi berarti nih Pak, dari sekian pengalaman kita nih ya, Putari yang kesana di musim dingin, Musim dingin ya. Bermain yang salju. kedinginan, Mas Rijal yang kepanasan. Sebetulnya mungkin Pak Cucu bisa memberikan insight ya, atau misalnya challenge dari semua challenge yang ada gitu. Apa sih sebetulnya yang mungkin kita ya PJT 2 lakukan secara khusus gitu. Iya. Dalam menyikapi program yang pemerintah sedang inisiasikan gitu Betul. kan, pemerintah sedang lakukan. Iya, mungkin untuk ini ya, jadi kalau dari pengalaman kita ke sana sebenarnya kalau saya sih lebih banyak melihat dari sisi kultur ya. Kalau dari penerapan teknologi ya kita bisa ngikutin lah ya bertahap gitu. Kalau dari sisi kultur ini kan karena budaya tiap negara kan beda-beda. Dari sisi kultur nih bagaimana di sana bisa menerapkan apa namanya kebijakan-kebijakan pemerintah itu diterapkan ke masyarakatnya sehingga masyarakat juga secara penuh ya bisa mengikuti gitu. Ada beberapa, jadi kan saya terus tak pelajari itu juga bertanya juga. Jadi di sini apa sih Pak intinya dalam hal pengelolaan sumber daya air nih, terutama nih dalam IWRM nih di Korea ini apa sih? Ya sama seperti kita sih, itu sih ada visi, misi, ada strategi, ada seperti itu. Ya, oke. Nah kalau visinya
Kalau di kita nih sementara ya di kita apa kan air untuk menghidupi negeri gitu kan kalau bahasa kita. Kalau di sana saking bergunanya air gitu ya, saking di kita pentingnya air untuk menghidupi negeri itu juga udah bagus sih. Kalau di sana bahasanya air untuk kehidupan yang dinikmati bersama oleh alam dan manusia. Ya. Jadi di sana itu apa namanya mindsetnya ya ke masyarakatnya juga, ya ke alamnya juga. Makanya kerusakan alam itulah yang di sana semuanya lestari ya. Asli ya. Bukit-bukit aja. lestari. Artinya Pak, berarti ya ada satu hal yang bisa jadi pelajaran buat kita. Yeah. Tadi kata budaya itu sebetulnya membentuk juga mindset kan Pak, masyarakat. Tidak mungkin alam kita itu indah, tidak mungkin program apapun yang pemerintah akan jalankan secanggih apapun teknologi yang akan kita terapkan gitu. Apabila budaya kita sebagai masyarakat Indonesia ini masih rendah, mungkin itulah tantangan terbesar kita mungkin Pak ya. Dan mudah-mudahan masyarakat juga semakin hari semakin menyadari bahwa kerusakan alam ini ternyata sudah terlihat dari mulai anomali-anomali cuaca dan sebagainya. Mudah-mudahan kesadaran bertumbuh, tidak membuang sampah lagi ke sungai, biarkan Citarum menjadi sungai jadi terindah lah, terbersih, terbersih, tidak ada sampah. Paling tidak apa lestari, kalau lestari itu susah ya menggambarkan. Lestari itu indah, sejuk gitu Pak ya. Indah, sejuk, alami. Istilahnya bukan cantik tapi alami. Kita bisa mandi dengan tenang gitu ya. Anak-anak bisa riang ceria. Asri itu susah ya digambarkannya. Bukan cantik, bukan cakep. Asri itu ya pokoknya bisa dinikmati, tenang, sejuk, itu damai, bersih, itu asli. Semoga mungkin itu harapan kita ya Pak untuk Citarum tercinta ini yang menghidupi. Ya semua sih Citarum aja ya. Ya salah satunya. Di WSWS ya karena kita lagi bicara FFS Citarum. Oh iya. Di semua WS mudah-mudahan yang untuk semua WS tentunya secara umum. Di WSWS yang memang ditugaskan ke PJT 2 ini mudah-mudahan bisa diterapkan seperti itu ya. Ya betul sih kata Bu Lina itu. Terus apa namanya misinya kan bisa lewat mempromosikan kesehatan lingkungan, kesehatan sungai, kemudian membangun lingkungan masyarakat yang bebas bencana, kemudian apa namanya ketahanan pangan atau ketahanan penggunaan air untuk generasi mendatang itu juga yang harus dipikirkan. Itu tantangan-tantangan yang harus kita persiapkan. Kita tidak berpikir untuk kita saat ini aja ya, tapi karena tujuan kita ke depan, generasi. Iya, generasi ke depan. Strateginya kan. Ya sebenarnya strateginya kita bisa juga memakai pedoman yang 5 pilar pengelolaan SDA di Indonesia itu. Yang salah satunya karena terkait kultur ya, pemberdayaan masyarakat. Itu evaluasi dan pemberdayaan masyarakat. Mungkin dari situ kita bisa lewat wadah itu kita bisa lakukan strategi-strategi pemulihan kealamian lingkungan air, konservasi, sistem perlindungan yang aman terhadap banjir, kemudian pembentukan sistem penggunaan air yang berkelanjutan itu kita bisa berdayakan masyarakat, sosialisasi dan berdayakan ya. Budaya-budaya itulah. Artinya paling penting lah Pak ya budaya ini, pembentukan mindset. Budaya mulai dari dini sampai nanti. Iya. Artinya kita harus mengajarkan dari mulai anak-anak kecil bagaimana membuang sampah. Pengenalan lingkungan sampah, Kedisiplinan ya. Disiplin. Ya kultur itu sih sebenarnya yang itu kan. Ya sama dari tingkat Dari tingkat paling bawah sampai dengan polisi. Polisinya juga, kebijakannya juga yang harus tegas. Itu sih. Di kita kan ada wadah-wadah udah ada Bu, TKP SDA. Betul. Itu kan bisa lewat TKP SDA. Itu kan kita kayaknya memang sudah jalan sih Pak. Sepertinya ya kita lihat sudah jalan. Di Cimancis juga sudah dilakukan. Iya. Di Cimancis juga kami udah sangat ini banget TKP SDA yang di WS Cimancis itu orang-orangnya ya, lembaga-lembaga yang ikut, kami juga ikut di situ udah sangat intent juga lah, terutama masalah sampah. Sampah di sungai, di jembatan ada sampah aja langsung di grup ini sampah ini gimana ya orang ini nanganinnya, kita rembuk bersama gimana penanganan sampah. Itu udah tinggal ditingkatkan dan dikembangkan. Mungkin itu sih konsistensi konsistensi, kemudian komitmen gitu dari semua pihak. Ya kita berdoa semoga negara kita makin baik depannya. Amin. Alam kita lestari.
Amin. Amin. Anak-anak bisa berenang di sungai dengan Iya. bahagia. Bahagia. Betul. Amin. Tanpa orang tuanya harus khawatir terkena gatal-gatal. Ya. Amin. Mungkin seperti itu ya. Lumayan banyak ceritanya. Iya. Lumayan banyak Ini ceritanya. ada Ceritanya. sama Bu. Kita juga tahu nih tadi Sebenarnya nggak puas sih, diceritakan. Mas. Tapi kayaknya Waktu Butiran sudah waktunya habis gimana? sepertinya ini. Ya, betul. Mungkin kita Mungkin akan lanjutnya ketemu di mana lagi. Pak? Ya nanti kalau ada kita pergi kemana mungkin ke Korea, ke tempat ke Jepang dan sebagainya. 2029, Pak. Kita bisa ketemu lagi. Ada Busan Expo, Pak. Oh, itu iya. jangan lupa Oh itu. iya, kita kemarin datang loh ke Busan Expo. Iya. Nah, Oh, di situ bisa itu, Pak. Kalau pengen Dapat mengetahui pulpen. kalau pengen mengetahui tentang kemajuan Korea nanti tuh di pas Busan Di Expo, Busan Expo, ya? semuanya ditampilkan di situ. Oh, Jadi oke. emang event internasional katanya. Jadi kita nabung nih. Kita udah ada channel juga di sana masalahnya. Jadi kita nabung nih ke Busan nih. Wajib Kita ke nonton Busan. bareng. Ya mungkin seperti itu ya. Apa intinya kita banyak belajar dari Korea, tapi di kita juga apa namanya masih Sudah kita udah mulai implementasikan. udah implementasi, tinggal kita kembangin lebih jauh ya, lebih berkembang. kita bareng-bareng Ya. kita kembangin dan kita tingkatkan ya Pak ya. Betul, Iya, betul. Pak ya. Makasih banyak ya. Ya, makasih banyak Pak Cucu, Bu Lina udah Udah memberi. banyak sharing Iya. ke kita. Udah meluangkan kesempatan juga hadir ke sini loh, Bu. Yoyoy, gitu. Ada. Terima kasih juga buat Mas Ridwan Oh, iya, siap. sudah menemani saya 1 minggu. Oke, siap, Bu. Pak Cucu, terima kasih traktirannya. Makanya tadi nggak bisa cerita banyak tentang musim dingin. Memang saya tertentu yang dinginnya di sebelah sini saja. Oh. Hanya pas ke arah Busan yang lumayan agak dingin, pas Oh. itu aja. Tapi memang masih ngerasa dinginnya. Tadinya saya mau nanya, Saljunya masih ada. sih. dapat diskon berapa persen Asik. di Myeongdong? Oh, iya. Nggak banyak. Oke. Kita kan tahu 1 minggu nggak ada waktu untuk trip untuk belanja. Iya, gitu. betul. Memang padat sekali, Padat memang. banget. Padat. Ya next time lah. Cuma bisa keluar 2 jam di malam hari. Iya, betul. Betul, Bu. Betul banget. Kasih banyak nih. Kita udah dapat sharing banyak Nah, dari betul. Pak Cucu, dari Iya. Bina. Dari sekian tadi banyak yang diceritain, Mas Rizal bisa simpulin dong. Wah, simpulkan ini, Bu. Oh, dong. ya. Biar kita ketahuan apa sih isinya yang tadi kita ceritain gitu loh. Ya. Yang kita dapat sharingnya. Ya. Oke. Oke, Jadi, Mas. jadi kesimpulannya dari obrolan santai kita ada beberapa nih yang bisa disimpulkan. Yang pertama yaitu terkait dibutuhkannya komitmen bersama dalam pengelolaan SDA. Itu menjadi poin penting pertama itu. Sama ya Mas ya. Kemudian yang kedua dibutuhkan juga penerapan teknologi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Itu untuk prosesnya. Terus yang ketiga yaitu pendekatan budaya untuk keberhasilan program dalam pengelolaan SDA. Nah, itu 3 poin penting yang dapat kami simpulkan dari obrolan kita Keren, Mas. hari ini. Nah, mungkin ada sedikit ajakan nih buat teman-teman semuanya, buat Sobat Learner. Jadi, ayo Sobat Learner, kita jaga bersama lingkungan kita untuk anak cucu kita dan untuk keberlanjutan kita tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's talk. Transform your mind, transform your life.